Oke, nah dimanapun kita promosi media sosial ya, Facebook, Instagram, kalau yang profesional di LinkedIn, di Pinterest, selain media yang bagus, ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah cara kita copywriting, cara kita menyampaikan gagasan kita, cara kita menyampaikan promosi kita. Nah, sekarang, saat ini, sebentar lagi, saya bakal share tentang bagaimana sih cara membuat copywriting step by step yang bisa diambil kira-kira ini loh pondasi-pondasinya, sehingga kita kalau membuat copywriting itu menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan pastinya juga akan menghasilkan closing yang lebih bagus. Simak terus. Video ini dipersembahkan oleh smartfamily.co.id. Bisnis dari rumah, nggak usah kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariko Prastio. Di video kali ini saya akan ngebahas tentang tadi ya, sudah kita bahas tentang lagi-lagi cara promosi yang bagus. Kali ini kita akan membahas tentang, ya betul, cara membuat copywriting. Ini salah satu cara dan teman-teman bisa pakai untuk mempermudah, untuk memperbanyak, untuk memperbaiki dan memperbagus copywriting teman-teman kalau promosi di media sosial. Sebelumnya, buat yang baru aja join di video-video saya, silahkan klik subscribe dan tekan tombol lonceng, ting, sehingga nanti kalau ada info selanjutnya, video-video saya selanjutnya, sehingga nanti teman-teman bisa dapat info, dapat ilmu ketika saya update video baru. Oke. Nah, sekarang ketika kita ngomongin copywriting, itu terkait dengan gimana cara kita berkomunikasi dengan audiens. Kalau dari saya, sebelum kita ngebahas tentang struktur ya, ada hal yang perlu kita bagi, yaitu yang pertama adalah kita berkomunikasi dengan audiens kita yang mana, dengan siapa, yang sudah kenalkah, atau yang belum kenal. Karena dua bagian ini akan membuat cara kita berkomunikasi akan berbeda. Jadi ya, sebelum kita ngomongin struktur nanti akan di akhir kita bakal ngobrolin karena ini intinya. Yang pertama kita harus mengenali dulu. Apakah sudah kenal, apakah belum? Karena akan sedikit berbeda bagaimana cara kita berkomunikasi. Ketika kita belum kenal, kita harus paham bahwa goal objektifnya ataupun tujuannya sesuai dengan kita masing-masing ya. Ketika belum kenal, utamanya, seringnya itu adalah awareness. Sekali lagi ya, adalah awareness. Adalah bagaimana kita memperkenalkan produk kita. Bagaimana konsumen percaya dengan produk kita. Jadi, untuk yang pertama itu akan tidak mudah kalau kita langsung hard sell. Kenapa? Karena siapa lo? Siapa kamu? Kok tiba-tiba hard sell? Jangan-jangan ini just another produk yang biasa. Jadi dia tidak interest, tidak tertarik, sehingga promosi kita akan tidak berjalan dengan optimal. Nah, itu. Ketika kita berkomunikasi dengan orang yang sudah kenal dengan produk kita, dengan brand kita, dengan merek kita, maka kita akan lebih mudah untuk menyampaikan penawaran-penawaran yang lebih hard selling, yang lebih limited edition, yang lebih terbatas. Kenapa? Karena dia udah kenal, sudah aware, sehingga akan lebih mudah. Itu sebelum kita ngomongin struktur, kita harus tahu dulu, kita harus kenal dulu dengan siapa kita bicara. Tentunya ya kalau ada peribahasa yang bilang ya, kita harus menggunakan sepatu konsumen kita. Kita harus ada di perspektif konsumen kita. Itu yang penting agar ya tadi ya kita udah effort yang cukup tinggi, cukup banyak, menaruh energi yang banyak, ternyata dari sisi audiensnya aja kurang pas. Nah, kemudian setelah itu beres gitu ya, oke Mas Ari itu udah beres, aku udah tahu nih mau promosi kemana. Sekarang kita ngomongin struktur. Untuk struktur sendiri, ada 4 poin utama. Ada 4 poin utama ya.
Yang pertama adalah title. Title itu judul. Gimana caranya ketika kita membuat promosi di online, di media sosial, jempol itu berhenti. Misal di Facebook, di Instagram, kita tahu ya, bahwa jempol itu scroll terus ke bawah. Nah, bagaimana kita membuat jempol ini berhenti? Kalau bahasa kerennya gitu, yaitu jempol stopper. Wah, jempol stopper. Nah, gimana cara jempol itu berhenti? Makanya kita membuat sebuah headline atau sebuah judul yang cukup menarik sesuai dengan persona, sesuai dengan konsumen kita. Bisa jadi kita bilang bahwa pain ataupun bahasa Indonesianya pain apa ya? Pain itu derita, problem, masalah yang kira-kira dihadapi oleh konsumen kita. Misal kalau produknya adalah produk edukasi anak misalnya ya. Tahukah Bunda bahwa dengan ini menghasilkan ini, misalnya begitu ya. Jadi kita memberikan sebuah big bold yang membuat orang berhenti. Oh, oke, tahukah, bertanya gitu. Dan satu tips juga adalah kita memberikan emot. Jadi orang itu melihat bahwa this is important gitu buat dia ngebaca. Terus setelah judul, bagian yang kedua itu adalah kita perlu menyamakan level, menyamakan bahwa kita itu sama loh dengan konsumen, dengan orang yang ngebaca iklan. Misalnya begini bahasanya, saya dulu pernah merasakan ini, derita atau pain yang juga dirasakan hal yang sama dengan orang yang kita target iklan. Misal iklan kita tentang yang paling mudah adalah buat dari yang tidak langsing menjadi langsing gitu ya. Saya juga dulu pernah merasakan bahwa mudah lelah misalnya, atau tidak percaya diri ketika memilih baju misalnya. Jadi kita ada di level yang sama. Saya juga pernah merasakan. Biasanya keywordnya itu saya juga pernah merasakan. Jadi seolah-olah kita itu sama dengan konsumen. Ketika kita ada di level yang sama dengan konsumen, itu meningkatkan trust. Oh, berarti bahwa apa yang saya rasakan juga sama nih. Iklan ini juga ada di level yang sama dengan apa yang saya rasakan. Wah, ini jangan-jangan nih jawaban dari apa yang selama ini saya cari. Nah, begitu sudah menyamakan, saya juga pernah merasakan, atau dulu ternyata mengajarin anak untuk membaca Al-Quran itu tidak mudah gitu ya. Jadi sama nih, oh iya ya, ternyata mengajarkan anak untuk membaca Al-Quran juga tidak mudah. Tapi sekarang, itu baru kita conclude, kita arahkan ke yang ketiga adalah testimoni, result, atau hasil gitu ya. Bahwa keadaan dulu yang sebelumnya seperti ini, dulu keadaan yang juga merasakan hal yang sama seperti ini, berubah menjadi seperti ini, berubah menjadi hal yang lebih bagus. Jadi kayak dari poin A berubah ke poin B. Nah, jelaskan hasilnya. Bisa itu berupa testimoni, bisa itu berupa ke arah yang lebih baik dari apa yang diidam-idamkan oleh konsumen kita. Oke, 3 ya. Title yang menarik sehingga jempolnya berhenti. Yang kedua adalah tadi kita membangun kesamaan. Terus yang ketiga adalah kondisi desire state yang diinginkan. Yang terakhir, yang keempat, ini cukup ringkas. Yang keempat adalah diarahkan kemana. Call to action. Misal kita arahkan untuk membaca artikel kita, untuk menghubungi kita, untuk membeli. Jadi jangan PHP, jangan memberikan harapan yang nggak jelas. Ini ujungnya kemana gitu. Begitu udah sampai, maka kita menginginkan konsumen kita melakukan sesuatu itu. Jadi untuk copywriting ada 4 pilar yang minimal perlu teman-teman pahami. Bisa jadi dari 4 ini bisa dikembangkan ke banyak versi ya, ke banyak hal. Tapi kalau saya 4 ini sudah cukup sih. Tentunya gambarnya, medianya juga ikut mendukung, ikut menarik. Itu
Terima kasih dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa Tar dulu. Ini kan, Oh, iya, ini kan iya. studio saya, kenapa kok jadi dipakai? Ini gimana kisahnya? Kenapa ada di sini? Iya, ini saya lupa nurunin. Ini ada tulisan Kang Nugi. Ini studio saya, teman-teman sekalian. Tapi jadi jangan lupa ya, subscribe juga punya saya. Ya, Nugi Al-Afghani. Yuk, assalamualaikum. Oke. Saya kaget nih, ketahuan. Ini ceritanya saya minjam studio Kang Nugi Al-Afghani. Jadi memang kita rutin bikin konten di sini untuk channelnya Kang Nugi. Jadi memang di belakang sudah ada bocorannya. Setiap seminggu sekali, setiap hari Selasa kita syuting di sini buat membuat konten Kang Nugi Al-Afghani yang isinya adalah public speaking. Isinya tentang public speaking, tentang bagaimana cara komunikasi, teknik berkomunikasi. Dan di channelnya Kang Nugi juga ada training online. Jadi memang sudah ada kayak kurikulumnya sehingga teman-teman yang mau belajar public speaking on the right track, di track yang tepat gitu ya, yaitu di channelnya Kang Nugi Al-Afghani. Jangan lupa subscribe channel ini dan channelnya Kang Nugi Al-Afghani yang akan saya feature di deskripsi ya. Terima kasih, saya Ariko Prasetyo. Wah, ketahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap,